Alkisah di sebuah kerajaan pasir batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, Permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, beberapa hari ini Dinda melihat Kanda begitu muram. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Adinda, karena sudah tidak lagi muda, karena sudah tua, sakit-sakitan. Kanda berniat untuk menurunkan tahta kerajaan ini karena sudah lelah. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi Dinda merasa bingung. Harus memilih Purbararang, putri sulung kita, atau Purbasari, putri bungsu kita. Akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal ini yang membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki. Aduh, mereka ini pada kemana sih? Apakah mereka tidak tahu aku sedang merasa kesal? Dayang, Dayang! Ada apa Tuan Putri? Tolong sampaikan berita buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baiklah. Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden disuruh kerajaan segera. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda sudah tidak ada lagi. Ia lebih memilih Purbasari dibanding aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ah, ini tidak adil. Seharusnya kamulah yang pantas menjadi ratu. Bagaimana ini Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya ia menemui dukun sakti bernama Nyi Ronde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkutuk. Ada gerangan apa kau mendatangiku, Tuan Putri Purbararang? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah, Tuan Putri. Terimalah ramuan ini, dan adikmu akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terima kasih, Nyi. Setelah mendapatkan ramuan terkutuk dari Nyi Ronde, ia pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minumlah ini adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Tiba-tiba Apa yang terjadi, Kak? Tubuhku terasa sangat aneh, seluruh tubuhku terasa panas dan gatal. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan? Tidak tahu, Kak. Tolong aku. Aku akan melaporkan ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Seharusnya tahta kerajaan diberikan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi bukan hanya Purbasari yang terkena kutukan, tapi seluruh kerajaan. Kalau begitu, kita asingkan saja Purbasari ke dalam hutan. Baiklah, kalau begitu aku rela turun tahta kepada Purbararang. Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan ke hutan setiap hari untuk membawa makanan dari kerajaan. sementara itu, di kerajaan terjadilah kekacauan karena Purbararang tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Kami sudah tidak makan 3 hari. Sudikah Ratu membantu kami? Lancar sekali kalian. Memangnya kalian siapa beraninya meminta makanan kepadaku? Dayang, usir mereka. Baiklah Tuan Putri. Dalam perjalanan menuju ke hutan, Dayang-Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Kali Ratu Purbararang, sifatnya sangat bertolak belakang. Pantas saja Raja dan Ratu lebih memilih Purbasari untuk menjadi penerus tahta. Lalu kenapa Purbasari diasingkan? Aku dengar Purbasari terkena kutukan, jangan-jangan diguna-guna oleh kakaknya. Terimalah makanan ini dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Pada saat perjalanan kemari, saya mendengar warga sedang berkeluh kesah tentang Ratu Purbararang. Apa yang terjadi Nisari? Saat ini rakyat sedang merasakan kesusahan dan kelaparan, tetapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para warga sedang kelaparan. Kalau begitu, ambillah makanan ini untuk mereka. Tapi bagaimana dengan Putri? Persediaan makananku masih ada. Baiklah, saya akan antarkan ini kepada mereka. Nah ya, jangan ganggu aku, pergilah. Tidak usah takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa bicara. Tentu saja,
Aku telah membuat kesalahan. Aku dikutuk menjadi lutung. Jadi kita senasib, aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu beruju seperti kera, Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Putri. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Oh iya, aku tadi melihatmu seperti orang kelaparan. Apakah kamu ingin memakan pisang ini? Ini aku bawakan untukmu. Terima kasih Lutung. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Wah, kutukanku hilang. Cobalah Lutung, mungkin saja kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta sejatiku. Wah, Tuan Putri, kutukanmu sudah sembuh, sudah hilang. Iya nih, semua ini berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke istana? Sepertinya tidak bisa nih. Kenapa Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Pikirkan kembali Tuan Putri, bagaimana jika Ratu merindukanmu? Tapi ada satu syarat, Lutung harus ikut bersamaku. Tentu saja, ikutlah dengan kami. Hah? Purbasari, kamu sudah sembuh? Kamu mungkin sudah sembuh dari kutukanmu itu. Tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku punya syarat. Siapa yang lebih pantas untuk meneruskan kerajaan ini? Syaratnya adalah kita adut ketampanan pasangan kita. Mana pasanganmu? Inikah pasanganku? Hah? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Ya kak, aku sangat mencintainya. Hah? Seekor lutung dapat berubah menjadi manusia? Apakah kamu seekor siluman lutung? Baiklah, kita serahkan ke ayahanda untuk memilih siapakah yang paling tampan dan berhak meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah, Purbasari, kamu dapat melanjutkan tahta kerajaan ini. Kanda, bagaimana ini? Apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari karena aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah maafkan kamu. Dari kisah ini dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik atau hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya.